Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga keadaannya baik-baik saja ya, sehat selalu. Di video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama mengenai sejarah kemerdekaan negeri kita, Indonesia. Dan juga kita akan mencari tahu apa sih makna teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kapan kita merdeka? Yaps, 17 Agustus 1945. Wah, sudah cukup lama ya. Sudah 78 tahun yang lalu. Sebelum tanggal 17 Agustus, sebelum kita merdeka, ada kejadian atau peristiwa seperti apa ya? Yuk kita baca bersama-sama. Diawali dari kabar mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 menjadi kabar yang baik untuk Indonesia. Pasalnya pada saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Dan oleh karena itu, saat berita itu muncul, Indonesia mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang tersebut segera menginformasikan berita tersebut kepada kawan-kawan lainnya di golongan muda dan juga Insinyur Soekarno serta Mohatta. Namun Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak percaya begitu saja sehingga Insinyur Soekarno dan Mohatta beberapa kali memastikan terhadap berita tersebut. Nah, tadi kakak ada menyebut tentang golongan muda. Golongan muda sendiri berarti kumpulan dari pemuda kaum pelajar Indonesia. Golongan muda sangat menggebu-gebu dan bersemangat untuk memerdekakan Indonesia sesegera mungkin. Oleh karena itu, golongan muda mengadakan rapat di mana hasil rapatnya adalah kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan dengan sendiri dan tanpa campur tangan negara lain. Hasil rapat ini kemudian disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Insinyur Soekarno. Namun, tidak ada titik temu antara perbincangan yang mereka lakukan. Tidak menemui titik terang antara tukar pikiran dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh golongan muda dan golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo. Golongan muda memutuskan untuk membawa Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhi kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarni selaku perwakilan golongan muda kembali berbicara kepada Insinyur Soekarno, meminta segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda terus mendesak Insinyur Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hingga menemui titik terangnya, yakni kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik sendiri mengubah beberapa kata untuk menjadi lebih dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Dan akhirnya sejarah mencatat kedua golongan yang berselisih paham, berbeda pendapat, sepakat untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan teks proklamasi Indonesia dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Drs. Mohatta. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengetahui ya bagaimana proses yang dilalui untuk memerdekakan Indonesia? Dan kita akan membahas mengenai apa makna dari teks proklamasi. Teks proklamasi tidak hanya menjadi sebuah teks, namun menjadi puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Teks proklamasi menjadi sebuah simbol tersendiri bagi Indonesia. Oke adik-adik, pembelajaran kita pada video kali ini sudah selesai. Kakak ingin memberi sebuah pesan untuk kakak sendiri dan adik-adik
untuk hargai jasa pahlawan dengan cintai Indonesia segenap hatimu, dan giatlah belajar supaya menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirimu sendiri, namun juga bangsamu. Mari kita menghargai jasa pahlawan terdahulu, karena untuk memerdekakan Indonesia tidak semudah itu. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia kita. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersamaku dan menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia.